Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menuju Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema digitalisasi UKM, daya dorong ekosistem digital, dan demokratisasi ekonomi Indonesia. Acara ini terjalin atas kerjasama Universitas Gadjah Mada dengan Indonesia Fintech Society dan didukung pula oleh Grab dan OVO sebagai ekosistem digital yang terus mendukung demokratisasi ekonomi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami kembali akan membahas lebih dalam lagi terkait salah satu agenda utama pemerintah dalam presidensi G20, yaitu transformasi ekonomi digital dan inklusi keuangan yang menyasar UMKM. Presiden Joko Widodo dalam side event KTT G20 akhir tahun yang lalu telah pula menyampaikan bahwa inklusi keuangan nasional menjadi kunci terbentuknya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan serta pula pemerataan kesejahteraan. Sedangkan digitalisasi menjadi syarat mutlak transformasi ekonomi UMKM. Untuk itu sangat menarik sekali hari ini kita akan mengikuti kuliah umum dan juga mengikuti diskusi panel mengenai hal ini. Saya Glory Oyong dan sangat terhormat sekali dan senang memandu acara kita pada siang hari ini hingga selesai nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan yang telah bergabung dan juga hadir di studio OVO dan juga di Zoom atau secara digital, secara virtual pada siang hari ini. Izinkan kami menyapa yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MBA MMT. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Bambang Agus Kironoto. Ketua Indonesia Fintech Society, Bapak Mirza Aditya Suara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. R. Agus Sartono. Country Managing Director Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi. Ekonom Senior dan juga pendiri Core Indonesia, Ibu Hendri Saparini, PhD. Presiden Direktur OVO, Bapak Karania Dharma Saputra. Pemilik usaha Mamake Jogja Cafe, Mbak Saskia Adiameka. Dan tentunya juga rekan-rekan media yang telah bergabung, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, para peserta kuliah umum yang kami banggakan, terima kasih sekali lagi. Dan selamat datang dalam kegiatan kuliah umum digitalisasi UKM, daya dorong ekosistem digital dan demokratisasi ekonomi Indonesia. Kini saatnya kita langsung saja jelang sesi diskusi panel bersama narasumber yang telah hadir di studio dan juga bergabung secara virtual.
selamat bergabung kembali dalam diskusi panel kita siang hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan para narasumber yang bergabung secara langsung di Studio OVO maupun juga yang bergabung secara virtual. Saya ingin perkenalkan dan sapa satu persatu. Yang di sebelah kiri saya sudah hadir ekonom senior dan juga pendiri Core Indonesia dan juga steering komite IPSOK, Ibu Henry Sapari PhD. Ibu selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Dan juga Country Managing Director Grab Indonesia yang bergabung, Ibu Neneng Gunadi. Selamat siang Ibu Neneng. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Dan tentu yang hadir juga di sebelah Ibu Henry di studio kami ini, Presiden Director OVO Bapak Karania Dharma Saputra. Pak Kara, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga bergabung secara virtual pula Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. R. Agus Sartono. Apa kabar Prof. Agus? Selamat siang, baik Mbak Glory. Senang bertemu kembali ya Pak ya? Ya, ketemu lagi. Dan yang di paling atas saya ini rasanya sudah tidak asing lagi nih bagi kita semua ya. Seorang public figure, juga pemilik Mamahke Jogja Cafe, Mbak Saskia Diameka. Apa kabar Mbak Saskia? Halo, Assalamualaikum, alhamdulillah baik dan sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung sebagai narasumber hari ini. Izinkan saya Bu Henry, Pak Kara untuk menyapa terlebih dahulu yang bergabung virtual ya untuk pembuka pertanyaan kita di sesi diskusi panel ini. Tadi kita sudah dengarkan sambutan bahwa saat ini era transformasi digital rasanya sudah terasa sekali karena kita mengalami double disruption, disrupsi digital, disrupsi COVID, new normal, sehingga tantangan dan peluang para pelaku usaha UMKM tentu juga begitu dinamis. Nah, saya ingin ke Bu Neneng Gunadi terlebih dahulu. Bu Neneng, bolehkah diceritakan bagaimana Grab dapat juga memberikan dukungan dalam salah satunya yang menjadi fokus dari diskusi kita, tentu prioritas G20 ya, Indonesia. Salah satunya adalah topik digital yang menjadi sorotan Pak Presiden untuk pemberdayaan UMKM dan juga ekosistem digital yang inklusif, Bu. Sebagai key enabler transformasi digital juga kepada UMKM, bagaimana Grab dapat berperan? Silakan Bu Neneng. Terima kasih Mbak Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Glory, kita semua mungkin sudah tahu bahwa Grab memiliki semangat yang kita sebut Grab for Good, yaitu bagaimana kita menghadirkan dampak positif melalui inovasi teknologi untuk ekonomi digital. Nah, bentuk dari komitmen kami ini adalah untuk mendukung UMKM mengambil bagian dalam ekonomi digital. Tadi Pak Wakil Rektor sudah mengatakan bahwa berdasarkan data Kemenkop, 16,9 juta pelaku UMKM sudah go digital. Tapi secara bersamaan berdasarkan riset dari Ethically, lebih dari 80% masyarakat di kota Tier 2 dan Tier 3 city memiliki literasi digital yang lebih rendah. Oleh karena itu, Grab telah melakukan berbagai kegiatan seperti misalnya yang pertama adalah Kota Masa Depan. Ini adalah inisiatif dari Grab bersama Mtek dan Bukalapak untuk mendigitalisasi kota Tier 2 dan Tier 3. Nah, fase pertama mencakup 5 kota yaitu Kupang, Solo, Goa, Pekanbaru, dan Malang. Nah, kota masa depan ini tidak saja berpaku pada digitalisasi UMKM, namun juga memastikan bahwa semua merchant dan masyarakat itu divaksin, jadi ada pendistribusian vaksin. Kenapa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlangsung. Nah, fase kedua akan kami teruskan semua di Tier 2 dan Tier 3. Artinya apa? Untuk memastikan bahwa Tier 2 dan Tier 3 di Indonesia itu juga terdigitalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Kominfo, Grab berkolaborasi di berbagai inisiatif, termasuk pelatihan UMKM di NTT. Kami melakukannya bersama Pemprov NTT dan kemudian juga Kemenkop UMKM. Kemudian kami juga dengan KPPU
berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku sebagai badan dari good corporate governance. Karena kami percaya bahwa menciptakan iklim usaha yang sehat tentunya akan berdampak positif bagi segenap pelaku usaha, terutama UMKM. Nah, pada November 2021 lalu, Grab menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkop UMKM sebagai kelanjutan dari kemitraan strategis guna mendukung perluasan digitalisasi dan peluang ekonomi yang merata bagi pelaku UMKM di Indonesia. Nah, inisiatif-inisiatif ini kami lakukan terus untuk dapat mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia dan merupakan bagian dari kerjasama dengan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Itu aja, Mbak. Jadi memang digitalisasi UKM tadi harus didukung juga dengan literasi digitalnya ya Bu ya. Kemudian GCG-nya juga, dan bagaimana tadi Grab juga berkontribusi tidak hanya sekedar untuk di kota-kota besar, tapi juga masuk ke kota-kota yang barangkali cukup jauh dari ibu kota. Ibu Neneng, yang menarik juga nih, tentu kan banyak transformasi dan juga inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Salah satunya Grab juga, saya dengar ini memanfaatkan kecerdasan buatan ya Bu ya. Betul. AI ini untuk bisa mendukung transformasi digital UMKM dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Boleh diceritakan lebih dalam Bu, seperti apa inovasi penggunaan AI ini yang dilakukan oleh Grab? Betul, ini menarik sekali Bu, karena pada waktu pandemi kemarin kami meluncurkan sejumlah program untuk meningkatkan literasi digital khususnya bagi UMKM serta mitra pengemudi kami. Nah, yang pertama adalah Grab Merchant. Grab Merchant adalah aplikasi yang biasa digunakan oleh mitra merchant kami untuk mengatur seluruh aspek bisnis secara digital. Nah, AI-nya itu di mana? Atau artificial intelligence-nya itu di mana? Yaitu termasuk mendapatkan analisa data mengenai performa penjualan sebagai bahan untuk merancang strategi bisnis. Jadi, para merchant yang bergabung dengan Grab itu bisa melihat menggunakan artificial intelligence bahwa siapa aja yang datang ke merchantnya, terus jam berapa aja, dan misalnya contohnya makanan apa yang paling disukai, misalnya untuk makan pagi atau untuk makan siang, dan itu bisa membantu meningkatkan para merchant itu untuk lebih fokus dan lebih berkembang lagi. Nah, kemudian kami juga membuat program-program gratis yang dapat digunakan semua merchant, mulai dari UMKM hingga brand besar. Nah, mitra merchant kami di Merchant Apps itu juga bisa memanfaatkan fungsi belanja bahan makanan supaya lebih murah dan lebih kompetitif, dan untuk para mitra merchant kami yang sebenarnya jumlahnya misalnya di merchant itu cuma ada ibu yang memasak atau anaknya yang membantu meladeni karyawan, kalau harus beli keluar untuk bahan dasarnya kan siapa yang jaga warungnya gitu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, akhirnya mereka bisa langsung beli di aplikasi tanpa harus pergi keluar. Kemudian penggunaan Grab Merchant juga memungkinkan merchant kami itu untuk melakukan membantu operasional toko, membuat iklan digital, serta mendapat akses ke laporan-laporan bisnis secara komprehensif. Itu bisa diakses melalui web. Nah, kami juga sangat yakin bahwa nilai yang ditawarkan oleh fitur ini bisa membantu menyederhanakan operasi untuk para mitra merchant kami. Nah, yang berikutnya kami juga ada yang disebut dengan Grab Academy. Grab Academy adalah platform pelatihan online mandiri yang memungkinkan para mitra baik pengemudi maupun mitra merchant bisa mengakses ratusan materi mulai dari literasi keuangan, digital marketing,
Dan kami juga bekerja sama dengan Microsoft dalam menghadirkan materi digital khusus di Grab Academy. Nah, itu sangat penting Mbak Glory karena mereka benar-benar onboarding ke satu platform itu hanya langkah awal, tapi mengerti bagaimana menjalankan bisnis di platform online itu sesuatu hal yang harus dipelajari. Nah, yang berikutnya adalah kami juga untuk membantu para merchant untuk meningkatkan visibilitas mereka di aplikasi Grab misalnya, supaya konsumen lebih mudah menemukannya, mereka bisa melakukan memasang iklan dan menawarkan solusinya yang sangat terjangkau harganya, sehingga mereka juga bisa belajar dan menganalisa sebenarnya iklan saya di warung saya di Grab platform ini bisa menarik customer yang seperti apa. Nah, di sini AI atau artificial intelligence itu menjadi sangat penting gitu. Nah, terus terang kami akan terus berkomitmen untuk bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, termasuk UMKM di Indonesia melalui ekosistem digital untuk bisa membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Mbak Glory. Terima kasih Bu Neneng, menarik sekali ya Bu ya. Jadi ada data, ada statistik yang bisa dimanfaatkan oleh para merchant. Kemudian nggak usah jauh-jauh survei ya Bu ya. Sudah tersedia datanya, belanja bahannya sekaligus, termasuk juga nanti untuk pemasaran dan iklan ya Bu ya. Ada juga tadi akademinya. Wow, ini komplit sekali, tentu membantu ya para pelaku UMKM. Saya boleh beralih lagi ke studio OVO ya Bu Neneng ya. Bapak Ibu sekalian, di sini menarik karena tidak hanya saya nanti akan mendengar pandangan dari seorang ekonom senior, pendiri Core Indonesia, tapi juga alumni UGM. Bu Hendri boleh sapa dulu dong adik-adik kelasnya di UGM. Makasih Mbak Glory. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya bisa bergabung di sini, ketemu lagi dengan tidak hanya senior, tidak hanya para guru besar, tetapi juga adik-adik ya junior saya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan saya yakin peserta dari diskusi pada sore hari ini tidak hanya Fakultas Ekonomi, Mbak Glory. Ya. Betul Bu, karena sudah ribuan yang bergabung ini ya menikmati diskusi kita. Bu, kalau tadi kita sempat menyimak ya, Bu Neneng mengatakan sebagai penyedia gitu ya, digital, platform digital, juga dari sisi teknologinya, tentu ini sangat membentuk ekosistem digital yang mumpuni untuk para pelaku UMKM kita. Bagaimana Bu, ekosistem digital ini dapat mendatangkan dampak sosial, dampak ekonomi juga yang baik untuk para pelaku UMKM. Baik Mbak Glory, jadi kebetulan karena peserta pada sore hari ini saya yakin banyak sekali mahasiswa, jadi saya ingin mencoba untuk menyampaikan bahwa topik pada hari ini penting. Karena masih banyak yang mengatakan bahwa teknologi itu tidak untuk UMKM, tapi itu adalah untuk usaha dengan modal yang besar ya. Topik hari ini luar biasa karena kita bicara digitalisasi UMKM. Yang pertama kita bicara digital karena memang kita di dalam presidensi G20 digitalisasi itu menjadi salah satu topik yang penting. Jadi mau tidak mau kita Indonesia sedang menawarkan topik digitalisasi kepada dunia. Nah ini jadi mahasiswa harus paham. Yang kedua kita bicara tentang UMKM karena kita tahu lebih dari 60% ekonomi kita sekarang ini disokong oleh UMKM. Nah jadi kalau kita bicara digitalisasi ekonomi, artinya sebenarnya yang sedang kita digitalkan itu adalah UMKM, ya. Dan kalau bagi Gadjah Mada, Mas Kar ya, kalau topik hari ini adalah kita ingin mendorong pada demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan itu adalah filosofi mindset dari Gadjah Mada, Pak. Nah, jadi dengan adanya digitalisasi ini kepada para UMKM yang itu adalah usaha-usaha mikro, maka kita berharap bahwa demokratisasi ekonomi itu akan segera bisa dilakukan. Oleh karena itu memang tadi Mbak Glory sampaikan, kita harus membangun ekosistem ya, karena tidak mungkin tanpa ekosistem itu cita-cita besar tadi akan ada
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang juga dinikmati oleh yang kecil-kecil tadi bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita ingat bahwa permasalahan UMKM itu sangat komprehensif atau sangat komplit ya. Ya kesulitan di modal ya semula kan, ya kesulitan di pemasaran, ya marketnya ya. Kemudian juga bagaimana mendistribusikan itu adalah permasalahan mereka. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa digitalisasi ini akan mencoba menyelesaikan tadi untuk membantu ya pada UKM-UKM tadi. Nah, apakah ini akan bisa bermanfaat? Tentu demikian, karena selama 2 tahun kita pandemi, percepatan kita untuk menggunakan digital ya di berbagai kegiatan ekonomi, terutama UMKM itu udah luar biasa. Mau nggak mau terpaksa masuk gitu Terpaksa. ya, semuanya Jadi menggunakan percepatan tadi ya. pembayaran. Jadi ternyata juga mereka yang pendidikannya rendah atau mereka yang ada di pedesaan, mereka bisa kok mengikuti itu. Ya, jadi UKM-UKM yang mereka pendidikannya SD ternyata dikenalkan dengan instrumen atau platform itu mereka dengan cepat bisa mengadopsi. Toh mereka juga selama ini kan main Facebook ya Mbak. Tidak usah harus pendidikannya tinggi, main untuk sosial media dengan sangat fasih gitu. Nah jadi ini sekarang kita dorong untuk digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah jadi ekosistem ini menjadi sangat penting bagi UMKM, apalagi pada saat pandemi mereka memang bermasalah dari sisi mencari modal. Ya tidak hanya marketnya, tetapi juga dalam mendistribusikan dan sebagainya. Nah, saya ada sedikit catatan nih. Mungkin ya yang pernah kita lakukan, ini ada survei, kebetulan kita lakukan OVO ya dengan Core Indonesia waktu itu, Mas Karya. Jadi ternyata dari responden yang kita tanya, transaksi yang melalui digital itu 70% mereka melakukan itu. Ya, kemudian yang meningkat pendapatannya 68%. Ya, dengan peningkatan juga tidak kecil karena peningkatan pendapatannya walaupun di selama pandemi itu 27%. Kemudian transaksi peningkatannya 30%. Nah, selain itu mereka kemudian juga kenal dengan perbankan. Yang semula kita tahu bahwa UKM itu sulit untuk menjangkau perbankan. Karena mereka berhubungan ya dengan transaksi pembayaran lewat berbagai platform ini, mereka juga kemudian mereka kenal dengan menyimpan uang, gitu ya. Artinya kenal dengan bank, gitu. Kemudian mereka yang meningkatkan literasinya itu 71%. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Neng tadi bahwa apa yang diupayakan oleh semua pihak ini ternyata UMKM itu 71% ya yang meningkat literasinya. Kemudian ekosistem ya bagi mereka menganggap sangat bermanfaat ya digitalisasi di berbagai sektor ini karena mereka memanfaatkan ekosistem yang ada ya pembayarannya ya kemudian juga dengan distribusinya dan sebagainya. Nah jadi artinya dari sisi teori gitu ya bahwa kita memang memiliki kekuatan di kelompok ekonomi bawah dan kemudian dengan digital terbukti secara empiris ya dengan sebuah survei, saya yakin tidak hanya Core yang melakukan survei ini, mereka mendapatkan manfaat. Nah sekarang tinggal apa yang bisa kita lakukan. Hari ini kita diskusi banyak pihak ini, ya ada para pelaku, kemudian ada regulator, nanti ada Prof. Agus Sartono dari kampus, apa saja yang kita perlukan. Nah tentu saja ini perlu juga percepatan yang lain, karena konsumen sudah mengalami percepatan, pelaku usaha juga mengalami percepatan, maka pertama yang kita perlu percepatan adalah infrastruktur, konektivitas. Masih banyak desa-desa yang belum terhubung dengan internet, itu yang pertama. Kemudian juga SDM. Nah SDM ini kita tidak perlu SDM kita yang 57% itu lulusan SMP ke bawah itu harus paham digital. Tetapi di kampus Prof. Sartono dan teman-teman tentu saja ini yang akan menyiapkan SDM sehingga memahami apa sih yang diperlukan. Ya. Dan matang juga ya. Betul, kalau nanti semakin banyak SDM yang siap, semakin banyak pelaku di bidang digital, maka efisiensi akan semakin tinggi. Dan percepatan untuk penyebarannya juga akan semakin cepat. Gitu. Nah yang lain tadi yang penting juga disampaikan oleh Bu Neng adalah artificial intelligence. Ya. Data dan informasi. Selama ini yang menjadi kelemahan dari UMKM itu adalah dia tidak bisa melakukan market survey.
Ya kan, karena itu menjadi sangat mahal. Ya. Kalau usaha besar mungkin mudah, tapi UMKM tidak bisa. Nah, dengan bantuan ini semakin banyak yang terhubung di dalam platform, maka big data inilah yang kemudian akan diolah untuk membantu mereka. Ya, tidak hanya kalau tadi Bu Neng sudah sebutkan mengetahui market itu kepengennya apa, tetapi juga menyiapkan hulunya. Kira-kira bahan apa yang diperlukan kalau marketnya memerlukan itu tadi. Nah, jadi itu kira-kira Mbak. Jadi saya rasa ini diskusi yang penting para mahasiswa untuk menerjemahkan dalam diskusi maupun dalam paper ya, bahwa ini tepat sekali karena pada saat kita sedang menjadi pemimpin dalam presidensi G20. Nah, karena sudah disebutkan oleh Bu Henry, presidensi G20 salah satu agendanya tentu adalah untuk digitalisasi UKM ini. Nah, bagaimana perusahaan teknologi, Bu, seperti ada Grab, ada OVO di sini, bisa melakukan bantuan dalam sisi pembiayaan, kemudian juga pemasaran kepada UMKM. Nah, seperti apa mereka dapat berperan tentunya, Bu? Baik. Saat ini yang menjadi permasalahan bagi UMKM untuk bisa mendapatkan atau mengakses pembiayaan adalah jaminan. Ya, jaminan yang berupa aset. Ya, aset fisik lagi ya. Nah, tapi dengan adanya berbagai tawaran atau model pembiayaan seperti sekarang ini, maka hal itu menjadi tidak diperlukan. Karena apa? Ada data yang bisa mereka lakukan untuk melakukan scoring. Ya, jadi evaluasi itu tidak harus dilakukan dengan menanyakan tentang jaminan, tetapi bagaimana prospek bisnis mereka, kemudian juga bagaimana kemampuan mereka mengembangkan bisnis. Inilah yang bisa dilakukan menjadi indikator-indikator baru di dalam memberikan pembiayaan. Nah, kebetulan Prof. Agus ini salah satu ahli nih di dalam keuangan. Jadi apa sebenarnya yang diperlukan dari regulasi pemerintah untuk mempercepat? Artinya instrumen kebijakan apa yang diperlukan agar ini juga bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu Henry, menarik sekali ya, karena tadi ada peran perusahaan teknologi di sini, kemudian ada regulator juga yang diharapkan dapat melakukan percepatan ya. Kita lanjutkan diskusi setelah mendengarkan tadi paparan kuliah umum dan tentunya juga tanggapan dari Pak Mirza dari IFSOC. Menarik sekali untuk kita melihat bahwa harus ada ekosistem digital yang mumpuni untuk mendorong UMKM semakin maju. Nah, saya ke Pak Kara terlebih dahulu. Pak, tadi kita sudah dengarkan bagaimana peran dari perusahaan-perusahaan teknologi juga ternyata didukung oleh pemerintah juga dengan banyak kebijakan. Tadi ada kredit usaha rakyat dan lain sebagainya. Tentunya kita harapkan ada demokratisasi UMKM juga, Pak ya, dari pembayaran atau juga sistem yang disediakan oleh perusahaan teknologi. Nah, kalau lihat bagaimana level playing field-nya bisa disamakan nih Pak, UMKM dengan perusahaan besar sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan tujuan untuk G20 kita bisa tercapai recover together, recover stronger. Karena UMKM bisa ikut bersaing di level field yang sama dengan perusahaan besar. Bagaimana menurut Pak Kara? Oke, terima kasih Mbak Glory. Mungkin sebelum mulai saya ingin atas nama OVO ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Menko Perekonomian, kemudian Pak Rektor UGM dan Profesor Sartono. Lapor Pak, ini saya alumnus UGM juga, juniornya Mbak Henry. Kemudian kepada Pak Mirza Aditya Swara sebagai Ketua IFSOC, lalu Bu Henry sebagai Direktur Eksekutif dan Pendiri KOR Indonesia, dan juga kepada Bu Neneng Gunadi, CEO dari Grab Indonesia. Mungkin tadi sudah disampaikan secara sangat komprehensif dan mendetail dari Pak Menko, Pak Mirza, Bu Neneng, Mbak Henry. Nah, mungkin saya ingin cerita aja gitu ya, secara apa sih yang terjadi on the ground mengenai apa yang sedang kita bahas sekarang yang saya kira menjadi salah satu pilar utama dari presidensi Indonesia di G20. Yang ingin saya ceritakan, saya kira ini kita patut berbangga ya ini merupakan hasil dari berbagai terobosan dari Presiden Jokowi yang juga alumnus UGM dalam mengembangkan ekonomi digital untuk mendukung UMKM, dan saya kira juga di situ alhamdulillah ada peran dari perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk di sini tadi sudah diceritakan oleh Mbak Neneng yaitu bagaimana Grab berperan.
dan juga insya Allah OVO juga ikut berkontribusi gitu untuk mendukung demokratisasi di UMKM ini. Saya cuma ada satu slide aja barangkali bisa ditampilkan. Jadi yang saya ingin ceritakan adalah mungkin nanti slide-nya kita tunggu sebentar. Jadi ini apa yang terjadi di lapangan gitu ya, di luar tadi berbagai data yang sudah disampaikan. Ada sebuah fenomena dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang saya kira harusnya menjadi hasil yang nyata gitu, yang mestinya dengan bangga bisa kita presentasikan gitu di forum G20. Ini ada gambarnya, ada yang nggak muncul. Jadi kalau dilihat di slide di depan ini sebetulnya ini yang nggak muncul ini ada dua foto ya. Foto yang nggak muncul ini itu foto bakso bujangan, ya kan? Mungkin semua teman-teman mahasiswa pasti udah pada kenal kan ya bakso bujangan. Lalu di foto yang sebelah kanan kita atau sebelah kiri screen itu adalah bakso PMI. Ini saya kebetulan tinggal di Bogor gitu. Ini salah satu bakso favorit saya di Bogor. Yang satu keren gitu ya, biasanya ada di mall, ada di tempat-tempat premium gitu ya, di tempat-tempat yang sangat bagus gitu, di Kemang dan lain sebagainya, atau di jalan-jalan protokol. Nah satu lagi itu gerobakan. Sekarang sih bakso PMI ini alhamdulillah bukan cuma gerobakan tapi udah mulai warungan gitu. Tapi ini kontras gitu, yang satu bakso bujangan, yang satu adalah gerobakan. Nah di tengah itu adalah screenshot dari GrabFood ini Mbak Neneng, mohon izin. Itu adalah page dari tampilan halaman dari bakso PMI di GrabFood. Nah, apa yang ingin saya ceritakan? 3 gambar ini sebetulnya menceritakan bahwa ada sebuah fenomena yang saya kira ini sebetulnya buat saya ya, itu merupakan sebuah fenomena yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Tadi selalu istilahnya Mbak Henry. Ini Mbak Henry ini ekonom yang dari dulu ya, dari sepanjang saya kenal beliau itu mendedikasikan diri beliau ini untuk meneliti UMKM. Tadi Mbak Henry bilang soal ekonomi kerakyatan. Nah menurut saya gambar ini memperlihatkan bahwa terjadi sebuah perkembangan penting dari apa yang selama ini selalu didengung-dengungkan sebagai ekonomi kerakyatan. Dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, disitulah peranan penting dari tadi ya, dari screenshot di tengah itu yang dilakukan dalam hal ini adalah oleh GrabFood. Nah, kenapa ini penting? Karena buat saya, ini kita sedang melihat ya di lapangan, ini sedang terjadi gitu, sebuah fakta gitu, yang saya kira ini sedang terjadi dengan sangat masif, sangat meluas, dengan apa yang sering saya sebut sebagai demokratisasi ekonomi. Kenapa saya sebut sebagai demokratisasi ekonomi? Karena ini, kita tahu bahwa, tolong dilihat ya, itu ada 4 poin. Ekonom-ekonom seperti Pak Mirza, ya kan, Mbak Henry, atau juga regulator pemerintah kita seperti Pak Menko, Pak Sartono, selalu concern bahwa ini ekonomi Indonesia, sebetulnya bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, selalu saja dihantui dengan apa yang disebut dengan economic gap atau kesenjangan ekonomi antara bukan hanya si kaya dan si miskin, tetapi juga antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Ketimpangannya begitu besar. Sebagaimana yang kita lihat secara visual di depan. Satu di tempat yang sangat premium, gitu ya, di tempat-tempat keren, di jalan protokol. Satu lagi gerobakan, ya. Nah, sekarang kenapa yang saya bilang kenapa peranan dari teknologi digital seperti yang di tengah itu, foto di tengah yang GrabFood itu menjadi saya kira sedang memainkan peranan yang penting gitu ya untuk melakukan demokratisasi ekonomi, dan di situ juga ada OVO karena OVO sekarang menjadi bagian sepenuhnya dari Grab. Kenapa? Itu tadi ada 4 hal yang selama ini saya kira membuat adanya kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Yang pertama, kita tahu bahwa jalur distribusi adalah satu hal yang sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup atau bahkan kemajuan dari usaha apapun. Nah yang menjadi masalah, distribusi di Indonesia, dan saya kira ini bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu selalu sangat mahal, dan karena itu sulit sekali diakses oleh
pengusaha-pengusaha kecil, apalagi mikro, apalagi yang gerobakan seperti bakso PMI. Yang kedua, itu adalah traffic gitu ya. Nah, kenapa yang membedakan kenapa antara bakso bujangan dan bakso PMI ini kenapa timpang gitu? Karena itu tadi bakso PMI cuma mampu gerobakan di satu pojokan jalan gitu ya. Satu lagi mungkin bisa di mall yang banyak trafficnya, banyak pengunjungnya, banyak pelanggannya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu tentu soal marketing. Perusahaan-perusahaan besar seperti bakso bujangan tentu punya marketing tool, punya marketing resources gitu yang besar sekali. Sehingga branding mereka bisa muncul di mana-mana gitu ya. Orang aware dengan bakso bujangan gitu. Siapa yang nggak tahu bakso bujangan? Tapi bakso PMI, mungkin kalau bukan orang Bogor kayak saya gitu, nggak tahu itu. Oh, di Bogor itu ada bakso meskipun gerobakan tapi enak gitu. Namanya bakso PMI, itu lihat aja tuh. Di screenshot di GrabFood, bakso PMI itu 4,7 tuh ratingnya. Skornya gitu ya. Bakso bujangan saya cek ternyata kalah tuh sama bakso PMI gitu. Jadi gerobakan itu in term of rating itu belum tentu kalah loh dari pengusaha-pengusaha atau restoran-restoran besar. Nah yang keempat itu adalah itu tadi. Perusahaan-perusahaan besar gitu ya, pengusaha-pengusaha besar punya budget untuk melakukan promosi. Dia bisa kasih cashback, dia bisa kasih diskon gitu. Nah, pengusaha warungan atau gerobakan ya boro-boro gitu. Pasti kan mereka isunya adalah bagaimana mereka bisa survive gitu setiap hari. Nah, di 4 parameter utama atau di 4 variabel utama ini, nah disinilah kami melihat bahwa perusahaan teknologi seperti Grab dan OVO gitu ya, berusaha membantu gitu. Kenapa membantunya? Kita coba elaborasi satu persatu. Satu, akses terhadap distribusi. Kita melihat bahwa dengan ini ya, dengan tadi GrabFood itu, kita melihat bahwa bakso PMI, meskipun dia tetap gerobakan di pojokan jalan yang mungkin nggak keren gitu ya, yang trafficnya mungkin nggak banyak orang tahu, tetapi dengan bantuan GrabFood, maka bakso PMI itu memiliki akses terhadap distribusi, terhadap traffic pelanggan yang sama dengan bakso bujangan. Itu saya kira satu hal yang luar biasa. Terus yang kedua soal marketing. Karena bakso PMI ada di GrabFood gitu ya. Nah lalu dengan demikian itu sama kok. Visibility tadi Mbak Neneng bilang soal visibilitas gitu ya. Visibilitas bakso bujangan dan bakso PMI itu sama tuh potensinya. Kalau teman-teman pasti kan kita search ya kalau ke Grab atau kemana gitu kita search bakso gitu kan. Itu kalau teman-teman lagi ada di Bogor gitu ya, itu pasti keluar tuh bakso tuh ada bakso PMI, bakso bujangan gitu. Jadi sama. Chance orang untuk melihat bakso PMI dan bakso bujangan tiba-tiba sama. Yang dulu beda gitu. Satu di pojokan jalan gitu, sempit, mungkin kumuh, mungkin becek gitu. Satu lagi di jalan protokol, di Kemang sana gitu yang keren gitu. Dilewatin mobil mungkin ratusan atau ribuan orang setiap hari. Nah tiba-tiba visibilitas atau branding tuh sekarang jadi sama dengan adanya bantuan teknologi. Nah lalu yang keempat soal cashback. Nah ini kan di sini OVO mulai masuk nih peranannya kan katanya OVO, Grab, banyak perusahaan teknologi ini jagoan cashback gitu ya. Nah di sini saya kira peranan cashback itu menjadi penting. Dengan adanya bantuan perusahaan-perusahaan teknologi, dengan adanya bantuan teknologi digital, dengan bantuan adanya digital ekonomi yang didorong oleh pemerintahan Pak Jokowi, lalu sekarang perusahaan-perusahaan seperti bakso PMI yang dulu boro-boro bisa kasih diskon, dulu tuh yang bisa kasih diskon cuma perusahaan-perusahaan besar. Sekarang perusahaan gerobakan seperti bakso PMI bisa memberikan cashback, bisa memberikan diskon gitu. Nah tiba-tiba bakso PMI dan bakso bujangan sama gitu. Kan kalau ibu-ibu katanya beda diskon 10.000 aja beda ya Mbak Glory ya. Nah sekarang bakso PMI dengan bakso bujangan tiba-tiba bisa memberikan cashback dengan nilai yang sama. Nah sekarang tinggal main di rating. Tadi saya bilang coba dicek kalau nggak percaya ke teman-teman bakso PMI itu ratingnya lebih tinggi loh dari bakso bujangan di beberapa lokasi. Nah itu yang mengakibatkan terjadi perubahan drastis gitu ya dalam perekonomian nasional, dalam ekonomi kerakyatan kita yang dulu masih menjadi cita-cita gitu. Sekarang saya melihat ini sudah mengejawantah, menjadi sebuah kenyataan gitu.
Nah ini saya kira satu hal yang ingin saya sampaikan gitu ya. Mungkin ini akan menarik gitu untuk terus kita perdalam. Dan tentu ini bukan sekali lagi bukan hanya peranan dari Grab dan OVO, tapi saya kira ini peranan dari seluruh pelaku perusahaan teknologi, perusahaan digital ekonomi, dan yang paling penting juga ini merupakan kontribusi dari pemerintahan Pak Jokowi dan juga regulator gitu seperti BI dan OJK dalam membentuk ekosistem digital di Indonesia yang saya kira semakin kondusif gitu, dan mudah-mudahan sekali lagi saya kira karena ini merupakan sebuah fakta yang sudah konkret gitu ya. Saya kira ini bisa sangat baik gitu untuk kita presentasikan di forum G20 nanti gitu. Mungkin demikian Mbak Glory, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Kara. Tidak hanya kita menjadi memahami bagaimana perusahaan teknologi dapat membantu mewujudkan demokratisasi ekonomi digital, tapi juga rasanya jadi kepingin makan bakso loh Pak, setelah penjelasan Bapak tadi ya. Saya ingin tertarik satu lagi. Tadi di awal Ibu Henry sempat menjelaskan bahwa sempat ada survei bersama ya Pak ya, Core Indonesia dan juga OVO untuk dampak sosial gitu ya, yang dapat diberikan oleh perusahaan teknologi juga bagaimana untuk masyarakat dan UMKM. Nah, boleh diceritakan lebih dalam nggak Pak mengenai dampak sosial OVO sebagai tentunya gerbang pembayaran digital untuk juga mendukung terjadi inklusi ekonomi dari juga dukungan terhadap UMKM. Silakan Pak. Iya, tadi udah dijelasin sama Mbak Henry ya Mbak ya. Jadi rupanya berbagai upaya marketing gitu yang mengajak, mengembrace UKM-UKM ini ke ekosistem digital, itu ternyata ada hasilnya ya Mbak Henry. Itu bukan kata saya loh, ini kata surveinya Mbak Henry gitu kan. Insya Allah kredibel, objektif gitu ya Mbak ya. Jadi tadi mungkin kalau saya boleh mengulang sekitar 70% gitu merasakan manfaatnya. Dan ternyata juga alhamdulillah manfaatnya itu bukan cuma manfaat ilmu gitu, bukan cuma manfaat know-how, tapi juga ternyata ada impact yang konkret gitu terhadap satu volume transaksi, itu katanya meningkat 30% ya Mbak ya. Dan bahkan juga otomatis karena transaksinya meningkat 30%, lalu kenaikan salesnya juga meningkat sebesar 27%. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi belum sempat disinggung oleh Mbak Henry, yang menarik juga ternyata, apalagi ini kan teman-teman mahasiswa ya. Ini tadi Mbak Henry waktu jeda gitu bisik-bisik sama saya, beliau pernah memberikan kuliah umum Mbak ya, waktu wisudaan atau apa gitu. Ada 5.000 wisuda UGM, wisudawan dan wisudawati di UGM. Waktu itu Mbak Henry katanya minta coba yang udah punya bisnis atau yang sedang merintis bisnis angkat tangan. Itu ternyata hampir separuh angkat tangan. Nah, jadi entrepreneurship di anak-anak muda itu luar biasa besar. Nah, di survei yang Mbak Henry dan tim lakukan itu ternyata juga sejalan. Jadi kami Mbak Henry dan tim melakukan survei terhadap merchant-merchant OVO dan Grab gitu ya di seluruh Indonesia. Itu ternyata memang sebagian besar dari merchant ini adalah anak-anak muda, anak-anak millennials gitu. Ini ya Gen Z, millennials, Gen Z ini ya. Betul. Wow. Nah ini saya kira satu hal yang sangat fenomena yang saya kira sangat menggembirakan gitu ya. Jadi artinya semangat entrepreneurship didorong dan difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu ternyata sedang bertumbuh kembang dengan sangat luar biasa di Indonesia gitu. Ini saya kira modal yang bagus ya Mbak Henry ya buat ekonomi nasional kita ke depan gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Kara. Ini menarik data ini ya. Tadi dikatakan juga 7 dari 10 responden yang berkecimpung itu adalah di dunia kuliner. Nah, saya langsung mau menyambung nih ke wirausahawan pelaku UMKM kita, Mbak Saskia, juga di bidang kuliner ya sore hari ini. Dari 2017 ya Mbak Saskia ya, Mamake ya, ini udah memasuki tahun kelima dan menarik sekali kalau kita dengar cerita ketika Mamake ini hadir di Jogja gitu, Mamake Jogja. Tapi boleh diceritakan juga nggak Mbak, bagaimana dengan adanya perusahaan teknologi ini bisa membantu juga usahanya Mbak Saskia? Iya, pertama-tama terima kasih banyak kesempatannya. Selamat siang semuanya. Dan pas banget ya siang-siang Pak, tadi saya bener-bener abis ini mau ke Bogor, rasanya pengen nyobain baksonya. Jadi kalau ditanya ya, Mamake emang udah berjalan sekitar 5 tahun ya. Awalnya kita cuma jualan kue buat oleh-oleh gitu aja.
pas pandemi itu terasa banget luar biasa perubahannya. Karena kan yang namanya kita jualan kue oleh-oleh itu yang kita harapkan kita jualan sama turis yang datang. Ketika pandemi turis nggak ada yang datang dan semua kita di lockdown, kita nggak boleh ada jualan ke toko, nggak boleh makan di toko dan lain-lain. Aku berpikir saat itu gimana aku bisa mempertahankan usaha ini dan bisa mempertahankan semua karyawan yang bekerja di situ gitu. Karena aku pengennya orang yang bekerja dalam situasi nyaman yang tadi nggak pandemi, ketika kita ada masalah kita bisa menyelesaikan bareng-bareng. Nah, alhamdulillah manusia ini adalah kita itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi gitu. Tinggal ditanya nih mau apa enggak gitu. Kalau emang nggak beradaptasi ya sebenarnya bisa aja, cuman pasti akan ketinggalan banyak hal. Nah saat itu aku menantang semua karyawanku untuk bilang, gimana nih kita tetap bisa bertahan, tapi kita harus adjust dengan situasi seperti ini. Selama ini kita udah ada di comfort zone. Gimana kita nggak nyaman ya, namanya kita jualan kue oleh-oleh ya. Alhamdulillah saat itu ketika saya buka, emang lagi rame banget yang namanya kue artis. Alhamdulillah nggak susah jualan saat itu. Sehari itu jualan 1.600 kue itu hal yang biasa, hal yang mudah gitu. Tapi makin lama, terus apalagi pandemi, tiba-tiba itu bisa sehari jualannya juga nggak sampai 100 kue. Jadi perubahan drastis yang luar biasa itu benar-benar ngagetin kita. Cuman kita kayak dibangunkan dari mimpi sih, dari comfort zone gitu. Gimana, mau ikut nggak? Nah, disinilah tantangannya buat semua pengusaha. Yang namanya pengusaha itu adalah gimana kita tetap bisa kreatif, kita bisa melihat sebuah masalah itu bukan sebagai sebuah masalah, tapi menjadi sebuah tantangan buat kita. Gimana untuk kita bisa melewati rintangan ini gitu. Nah, saya ngajak teman-teman di Mamake, yuk kita berarti harus buru-buru adjust dengan situasi seperti ini. Adjustnya seperti apa? Toko kita tadi yang mengandalkan semuanya offline, ternyata semuanya harus berpindah menjadi digital. Nah, kita berarti harus update diri kita. Jadi semua anak-anak kita ikut, aku manggil teman-temanku yang emang mereka paham secara digital, kita kasih penyuluhan buat anak-anak, semuanya jadi melek digital, mau tidak mau. Dan alhamdulillah sekarang tetap bisa berjalan. Karena yang aku pikirkan, karena aku usahanya kuliner, orang nggak mungkin walaupun pandemi orang berhenti makan tuh nggak mungkin. Kalau yang aku jualan satunya, aku ada usaha yang satunya jualan kosmetik, baju. Bisa aja kalau yang namanya pandemi nggak beli baju 1 hari atau 1 bulan tuh orang baik-baik aja. Orang nggak pakai kosmetik 1 hari 1 bulan fine. Tapi kalau orang nggak makan sehari itu masalah. Jadi yang namanya kuliner makanan orang akan tetap nyari gitu kan. Nah aku adjusting tuh dari yang toko oleh-oleh doang karena nggak ada turis lagi yang masuk. Aku rubah jadi restoran, di mana aku bisa menjual untuk warga lokal Jogja. Nah, adjustingnya di situ pertama sebagai pebisnis. Jadi nggak cuma kue doang, apa yang bisa buat bertahan orang di masa pandemi nih, makanan hari-hari. Makanan nggak bisa orang datang ke restoran. Di mana makanan itu bisa tetap nyaman, bisa tetap enak, makan di luar restoran, atau nggak dibawa pulang gitu. Akhirnya aku jualan burger saat itu. Dan alhamdulillah mamahnya yang tadi ya toko kue, sekarang udah jadi kafe dengan menu utama yang baru muncul pas pandemi itu adalah si burger itu. Nah burger itu gimana kita memasarkannya, gimana bisa tetap rame yang beli, ya itu tadi kebantu banget sama yang namanya digital ya, sama yang namanya GrabFood, itu alhamdulillah banget. Aku tidak terbayangkan bagaimana kami bisa bertahan kalau tidak ada media seperti ini buat jualan, apalagi di masa pandemi. Dan yang tadinya kita kalau mau mikirkan gimana orang bisa datang ke kafe, kalau sekarang kita mikirkan gimana orang bisa ngeklik ketika dari rumah kepikiran pengen beli makanan kita, yang dia klik adalah restoran kita. Nah tadi juga udah dikasih contoh nih soal yang namanya bakso PMI dan bakso Bujangan. Oke, secara brand Bujangan menang. Aku juga mungkin secara brand aku menang nih, karena aku emang udah public figure, aku punya followers banyak di media sosial, aku mudah banget nih promosi gitu kan. Ayo datang beli semuanya ke Mamake. Tapi gak menutup mata, di Jogja juga yang jualan burger, menu baru dari Mamake itu banyak banget. Nah kalau udah masuk nih kayak ke GrabFood yang digital seperti ini, orang tuh ngelihatnya rating, gak peduli mau followersnya banyak seperti apa, brandingnya sekuat apa, tapi orang harus puas ketika beli. Ketika mereka pesan secara online, mereka puas, mereka bisa kasih rating di situ. Bahkan orang juga bisa komentar di sana yang kita nggak bisa ngatur nih komentarnya. Kalau komentarnya nggak bagus, kita hapus-hapusin nggak bisa. Jadi itu benar-benar honest review di situ. Nah jadi kita sebagai pengusaha juga ditantang untuk meningkatkan kualitas. Gimana kita benar-benar jualan produk nggak sekedar cuman di branding,
artis atau nggak di branding secara marketing, packagingnya bagus atau apa, tapi ketika udah soal makanan, orang akan tetap baliknya ke rasa, mau packaging sebagus apa, ikonnya mau artis terkenal apa, selucu apa, marketingnya sebagus apa, tapi kembali lagi kepada quality. Nah, buat aku ini kita bersaingnya jadi sehat dan fair banget saat ini gitu loh. Dengan jualan secara online, kita semua mencoba, walaupun kita brandingan udah bagus dan yang lain-lain, tapi secara rasa, kualitas juga kita jadi tertantang terus untuk memperbaiki gitu. Dan terima kasih banget yang namanya OVO itu ngebantu banget juga, karena kita semua sekarang udah cashless ya. Udah cashless, dan untuk awal-awal pas perubahan itu nggak mudah, baik kita penjual sama customer juga nggak mudah gitu. Tapi sekarang bisa dibilang 90% orang yang datang ke toko itu semua udah pakai kris semua, jadi udah nggak ada yang bawa cash, lebih aman, lebih nyaman. Aku pun sebagai penjual lebih aman untuk memantau karyawanku. Kalau misalnya dulu pakai cash ya, kadang-kadang suka skip tuh. Uang suka beda nih, aduh kok di tulisannya musinya 1 juta, tapi kok cashnya nih bener-bener cuma 980, kadang-kadang mungkin salah ngitung atau salah apa. Nah, dengan uang digital seperti ini, sangat membantu meminimalisir kesalahan-kesalahan human error seperti itu. Wow, jadi sangat terbantu sekali dengan ekosistem digital yang ada ya, Mbak ya. Tadi disebutkan ada Grab di situ, ada gerbang pembayarannya OVO dan Kris juga ya, sudah dipakai di Mamah ke Jogja. Yang saya penasaran nih, setelah ekosistem digital itu sangat membantu Mbak Saskia, apakah ini juga membantu untuk ekspansi usaha nih, Mbak Saskia, kepikiran nggak? Setelah ini Mamah Ke-nya karena udah digital ya, bisa di berbagai kota nih, Mamah Ke Medan, Mamah Ke Padang, gimana Mbak Saskia? Kalau itu udah kepikiran banget, karena kalau dulu kan kita pikir mau punya kuliner, aku pikiran tempatnya seperti apa. Jadi modal utama kita itu kan gimana kita sewa tempat, terus kita dekor tempat dan yang lain-lain. Pokoknya tempatnya tuh benar-benar harus nyaman buat orang datengin. Tapi dengan online seperti ini, sebenarnya mau di mana aja tuh sekarang orang udah bisa usaha. Makanya aku suka gemes ketika ada orang bilang, aduh nggak tahu nih mau usaha apa, aku nggak punya modal atau apapun. Bisa masak, kenapa nggak jualan masakan kamu aja? Kamu nggak perlu toko. Jadi sekarang orang buat modal usaha tuh nggak butuh gede-gede, yang penting kemauan aja dan kita punya keahlian. Masak bisa aja, tokonya ya di rumah aja. Karena nanti orang yang akan datang ke sini, kayak si GrabFood itu kan akan datang ke sini. Mereka nggak butuh ada restorannya, ada kursi yang bagus, tempat yang nyaman dan lain-lain. Apalagi semenjak pandemi, udah 2 tahun orang sekarang udah mulai nyaman di kantor. Jam makan siang, ya mendingan mereka GrabFood aja lah daripada datang ke tokonya, lebih praktis, nggak buang waktu, bisa makan di kantor aja gitu kan. Jadi sekarang bisa dapur manapun, restoran tuh bisa dari rumah sendiri, dari dapur sendiri kita bisa mulai usaha. Jadi ini buat teman-teman, buat adik-adik mahasiswa juga yang masih punya banyak alasan untuk tidak berusaha, kayak saya nggak tahu harus mulai di mana, saya nggak punya modal yang besar apa segala macam. Modalnya pertama adalah kemauan. Ketika udah punya kemauan, insya Allah semua bisa. Karena ya itu, dengan semua era digital, semuanya jadi mudah, jadi praktis gitu. Siapapun bisa jadi wirausahawan ya, Mbak Saskia ya. Nah, ini menarik menyambung pandangan-pandangan yang sudah kita dengarkan, terutama juga kuliah umum tadi. Saya ke Prof. Agus dulu. Prof, ini terakhir tapi pamungkas ya Prof ya. Karena tadi kita sudah dengar banyak pandangan dari Bu Neneng, dari Bu Henry, Pak Karan di sini, Mbak Saskia juga kuliah umum Pak Erlangga. Kira-kira melihat dari semua ini, bagaimana tantangan dan peluangnya bagi UMKM, Prof, untuk kolaborasi dalam ekosistem digital dalam menjangkau lebih luas lagi pasarnya? Silakan, Prof. Agus. Ya. Terima kasih, selamat siang Mbak Glory. Ini keuntungan bagi saya di sesi yang terakhir, karena sebenarnya semua sudah di cover baik oleh Pak Menko tadi, Mbak Hendri, Mas Kara, itu juga, Pak Saskia lagi-lagi itu pelaku bisnis ya. Saya ingin pertama sampaikan begini, ini topik ini timely, berdiskusikan ini saya timely ya. Kita ini selalu ingat UMKM hanya kalau pas menghadapi krisis. Tahun 98, 2008, tapi begitu krisisnya lewat, UMKM sering dilupakan. Padahal kita tahu jumlah UMKM kita itu kan hampir 64 juta kan, 64 juta. Dan yang mikro itu, yang omsetnya itu di bawah 300 juta, itu sekitar 63 juta. Tadi Pak Menko juga confirm menyampaikan hal itu. Usaha kecilnya itu sekitar 760.000. Kalau kita fokus di kecil dan mikro saja, atau usaha mikro saja,
Dan pemerintah sudah betul memberikan berbagai intervensi tadi sumbangan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Di slide kedua gambarnya. Ya. Jadi kalau kita fokus di sini saja, maka ini sudah bisa mengatasi persoalan ketenagakerjaan kita. Mbak Hendri, ekonom kita paham betul. Angka pengangguran kita kan sekitar 15 juta misalnya. Kalau saja 50% kita mampu mendigitalisasi usaha mikro, yang tadi sudah digambarkan oleh Mbak Saskia, bagaimana dan Mas Kara terkonfirmasi, bagaimana dengan digitalisasi ini akses pasar makin luas, ya kan? Kemudian promosinya makin bagus, cash management makin baik, dan kemungkinan kredit macet nggak ada lagi gitu. Cash management tadi Mbak Saskia berikan contoh ya, turnover-nya makin tinggi, dari segi bisnis efisiensinya meningkat, profitnya pasti meningkat. Jadi kalau kita bisa fokus saja di sini, pemerintah nanti mudah-mudahan melalui berbagai sinergi ini, 50% usaha mikro bisa kita dorong, bisa kita digitalisasi, dan kita bisa terus membangun mereka ini. Ini sudah menjadi tempat bagi pengentasan masalah pengangguran. Kita punya keuangan terbuka 15 juta itu selesai itu dengan 50% dari 63 juta berarti 30 juta. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, di data BPS di slide berikutnya juga nampak. Di BPS menunjukkan di era disrupsi ini, maka strategi yang dilakukan oleh usaha, itu di slide berikutnya kalau boleh digeser, itu 28% itu mereka sekarang bermigrasi memanfaatkan teknologi. Ini luar biasa memang, karena memang menjadi satu keniscayaan untuk tidak lagi memanfaatkan teknologi ini. Jadi ini harus dilakukan. Dan lagi-lagi UMKM ini memiliki peran yang sangat besar di bidang ketenagakerjaan. Saya sangat concern ini kenapa? Karena di masa pandemi ini juga, ya ini data di sebelah kanan itu data tahun 2020. Usaha menengah dan besar itu 23% dia mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Sementara usaha kecil hanya 9,92%. Jadi betapa usaha kecil lagi-lagi punya kontribusi yang luar biasa. Itu Mbak Glory. Ya. Lalu saya diberi PR di slide berikutnya, di situ saya supaya nggak salah ngomong nih, karena sekarang salah ngomong bisa repot. Di slide berikutnya saya katakan, ini saya ambilkan data dari data statistik juga, bahwa UMKM ini mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Saya bercita-cita, ya, ini bisa lebih dari itulah, gitu ya. Dan memberikan sumbangan, tadi Mbak Hendri sudah menyinggung di awal, 61% dari gross domestic product itu sumbangan dari UMKM. Karena memang ekonomi kita tumbuh, tadi sekitar di atas 5%, yang disampaikan Pak Menko, lagi-lagi juga ditopang oleh konsumsi. Dan konsumsi itu, it means juga kontribusi terbesar adalah UMKM. Ya. Jadi pendek kata UMKM memang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, ya. Dan ini lagi-lagi kita melihat di 98, di 2008 ya, UMKM ini menjadi buffer, menjadi bantalan setiap dari krisis. Ya. Dan lalu apa yang kampus perlu lakukan? Tadi Pak Menko juga sudah menyinggung, Mas Kara bagus ini juga menyinggung ya. Kuliahnya bagus Mas Kara, nanti lain kali ngasih khusus kuliah ke mahasiswa. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kampus nih? Tadi Mbak Hendri, Mas Kara juga sudah menyinggung akses internet. Karena digitalisasi menjadi tidak terelakkan. Ya, di slide berikutnya, kalau boleh digeser. Jadi transformasi digital emas, dan kita perlu infrastruktur internet. Ini juga sekaligus mengatasi persoalan pendidikan. Di masa pandemi kemarin masih ada 145.000 sekolah yang tidak punya akses internet. Sehingga kalau kita minta daring, bagaimana mau daring? Ada 145.000 yang tidak dapat akses internet. Masih banyak daerah yang blank spot. Nah, ini berarti akses internet penting supaya apa? Supaya 65 juta tadi UMKM tadi bisa dapatkan akses ke digital. Saya ingat tahun 90-an waktu masih menjadi dosen muda,
Sekarang pun masih muda ya. Jadi waktu itu kita membantu usaha kecil mempromosikan produknya di daerah Jogja ini banyak sekali, yaitu menggunakan internet. Waktu itu masih ada warnet itu, ya kan? Nah, memang waktu itu lalu muncul persoalan seperti tadi yang sampaikan Mbak Saskia, quality menjadi penting. Jadi once dia bisa akses ke internet, once dia akses ke OVO, once dia akses ke digital, yang paling penting adalah bagaimana menjamin quality itu ya. Nah, kampus punya peran yang sangat strategis, terutama untuk apa? Untuk mengatasi persoalan literasi digital tadi, ya, mempercepat transformasi digital. Bagaimana caranya? Saya sejak periode 5 tahun yang lalu saya sampaikan waktu ada Mendistek Dikti ke Pak Mendistek Prof. Nasir. Pak Nasir, kenapa enggak kita bikin program KKN itu menjadi compulsory untuk semua mahasiswa? Ini digabungkan dengan program desa. Karena apa? Karena UMKM ini kebanyakan menyebar di desa juga. Kita bikin program compulsory supaya apa? Supaya mahasiswa ini belajar dengan UMKM. Ini saya pernah lakukan di tahun 90-an itu. KKN tematik di UGM itu lahir karena waktu itu saya membuat Small Medium Enterprise Development Center di UGM. Gitu. Mahasiswa saya training dulu, lalu saya kirim ke UMKM, dan mereka dapat kredit point, dapat uang saku, dan punya pengetahuan untuk running a business. Pada saat yang sama, begitu saya di Kemdikbud, lalu program entrepreneurship juga terus kita dorong. Makanya tadi Mbak Hendri waktu menjadi guest lecturer saat wisuda, kaget kalau mahasiswa banyak yang sudah punya usaha, karena kita sudah cukup lama sejak zaman Pak Bambang Dibio sebagai Mendikbud, itu merunning program entrepreneurship. Sehingga kita memang ingin mencetak entrepreneurs itu by design. Bukan orang menjadi entrepreneur karena terpaksa. Pada 20 tahun yang lalu kan orang itu menjadi entrepreneur itu karena pilihan terakhir. Nah, kita di kampus ini kita mendorong supaya since the beginning mereka bercita menjadi entrepreneurs. Karena apa? Lagi-lagi dengan hadirnya teknologi informasi, digitalisasi ini, ada sisi negatif. Kesempatan kerja semakin sedikit. Dalam arti apa? Kalau orang tadinya harapannya lulus lalu mencari kerja, bayangkan setiap tahun ada 3,5 juta pencari kerja baru. 3,5 juta. Nah, kalau semua mencari kerja, di mana ini akan mendapatkannya? Maka sektor UMKM ini menjadi jawaban saya kira, dan ini timely kita mendiskusikan siang ini. Lalu yang tidak kalah penting ya, kalau kita bisa mendeploy 1,7 juta mahasiswa KKN, karena lulusan perguruan tinggi ini 1,7 setiap tahun. Lulusan SLTA sekitar 1,8. Jadi 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pas tenaga kerja. Ini sudah 10 tahun datanya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau ini bisa kita dorong, maka setidaknya kita berharap nanti sebagian dari mahasiswa tadi tidak lagi bercita-cita menjadi job seeker, tetapi dia bahkan menjadi job creator. Itu. Saran Mbak Saskia bagus sekali tadi. Jadi just inama malu biniatnya saja kan? Itu. Jadi nggak usah harus pakai kalau kantor sekarang nggak perlu lagi kerja di kantor yang besar, tapi cukup di rumah sendiri, bikin masakan yang baik, akses ke apps, kemudian bisa dipasarkan. Saya di Jogja ini dulu nggak kebayang mau beli bakso di Umbul Harjo di daerah Bantul sana itu, aduh jauh banget rasanya kan. Sekarang tinggal klik HP sampai di rumah. In term of biaya kirim, daripada harus kena macet, ganti baju, setir mobil, uang bensin, parkir sebagainya, lebih efisien itu. In total, pasti ekonomi pasti akan lebih bagus karena efisiensinya meningkat. Dari segi waktu sebagai konsumen juga lebih bagus, ya kan? Tidak stres di jalan, ya kan? Itu. Jadi menarik sekali. Dan yang terakhir, barangkali Mbak Glory, ini juga yang tadi saya melihat Pak Menko juga menyinggung ini. Ini masalah digital, talenta digital ini. Ini yang saya kira kampus punya peran yang besar untuk ini, ya. Karena saya kebayang kalau di Indonesia ini ada 500 kabupaten kota gitu ya. Masing-masing kampus di daerah itu punya concern terhadap isu ini.
mestinya urusan UMKM itu bisa teratasi dengan baik. Jadi harus ada triple helix kerjasama antara bisnis, kampus, dan pemerintah daerah. Untuk ayo kita bersama-sama menggarap ini, ya UMKM, karena hanya dengan cara begini kita akan sustain, ya. Karena kalau tidak, saya nggak kebayang 3,5 juta pencari kerja baru itu, Mbak Indri, tiap tahun. Itu sebelum kita bicara revolusi industri 4.0 kan, kalau ekonomi tumbuh 1%, mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Sekarang mungkin sekitar tinggal 75.000. Nah, kalau kita punya 3,5 juta pencari kerja itu, ekonomi harus tumbuh berapa persen? Maka saran Mbak Saskia betul, contohnya sangat luar biasa tadi ya, Mas Karya, ya, Mas Kara bagus. Ini tinggal bagaimana kita scale up digitalisasi ini. Dan mudah-mudahan pemerintah terus menuntaskan program digitalisasi akses internet ini untuk daerah yang masih blank spot tadi. Gitu Mbak Glori. Ya. Terima kasih Prof. Agus, ini jawabannya sangat komprehensif sekali, sekaligus menjawab tadi ya tantangan bagi universitas juga khususnya UGM di sini sebagai National Knowledge Partner G20 ya, membangun digital talent, memenuhi juga kebutuhan SDM di era ekonomi digital. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita akan masuk dalam tanya jawab. Saya izin untuk boleh membacakan 5 pertanyaan terpilih dan mohon nanti dapat juga dijawab dengan singkat-singkat. Saya ke Ibu Neneng dulu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Rahel Lasni. Pertanyaannya Ibu, untuk menyongsong era Society 5.0 memang sangat dibutuhkan inovasi terbaru. Bagaimana cara kita untuk dapat mengasah pemikiran yang kritis, juga inovatif, yang juga berperspektif pada bidang kewirausahaan, Bu? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya di era digitalisasi seperti sekarang, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya selalu mengatakan bahwa nothing is impossible anymore in this digital era. Jadi untuk bagaimana kita mengasah inovasi, itu kita harus selalu berpikir apa problem statement yang ingin kita jawab gitu. Dari mulai situ. Dan semuanya kalau dulu, mungkin kalau zaman saya dulu atau orang tua saya selalu mengatakan, itu nggak mungkin, nggak bisa soalnya. Sekarang itu nggak bisa begitu, karena dengan teknologi semua bisa. Jadi misalnya saya ambil contoh mengenai ride hailing pertama. Itu menjawab masalah apa sih? Menjawab masalah kalau kita udah pulang malam, misalnya wanita pulang malam jam 12 malam, mau cari mobil atau motor, tapi kita merasa aman. Susah kan kalau zaman dulu sebelum ada ride hailing gitu kan. Sekarang jadi bisa karena kita bisa dengan teknologi memanggil driver, kita tahu mukanya seperti apa, kita tahu dia sudah dikurasi dan sebagainya, jadi ada jaminan. Demikian juga kenapa ada food delivery keluar. Karena awalnya adalah gimana caranya kalau lagi sibuk, kalau tadi Pak Agus mengatakan kalau mau beli makanan di Bantul jauh, mahal, bukan mahal, capek, mesti menyiapkan waktu, bensin dan sebagainya. Gimana caranya supaya makanan itu bisa datang sendiri? Nah, dengan teknologi semua bisa. Jadi inovasi adalah dimulai dengan problem statement apa yang ingin kita jawab atau kita selesaikan masalahnya. Kalau bisa sih memang mulainya jangan yang susah-susah, karena sekarang kita mulai dari yang gampang-gampang aja gitu. Jadi inovasi adalah bukan sesuatu yang susah, yang mau kita inovasikan, tetapi sesuatu yang sangat mudah. Mungkin itu saja jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi melihat dulu apa tantangannya, kemudian jawabannya itulah dijadikan inovasi ya Bu ya. Singkat dari Andriana Media Fajar di Cirebon nih Bu. Seperti apa kriteria kota yang dipilih Grab untuk program kota masa depan Bu? Oke. Yang pertama adalah kami melihat bagaimana digital literasi di kota tersebut. Tapi infrastrukturnya ada.
Karena biar bagaimanapun tanpa infrastruktur, tanpa internet nggak bisa ya untuk mendigitalisasi. Jadi tapi saya sekarang kan pemerintah semua internet sudah sampai ke pelosok-pelosok di seluruh tanah air gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa di sana itu digital literasinya berkurang, tapi internetnya sudah ada. Nah, kami masuk ke sana. Karena kami percaya bahwa masa depan itu juga ada di kota kecil. Yang Grab selalu inginkan, bagian dari Grab for Good adalah bagaimana kita bisa melihat seluruh kota di tanah air itu terdigitalisasi sehingga ekonominya maju, sehingga masyarakatnya juga menjadi naik level in terms of knowledge-nya dan segala-galanya, sehingga mereka tidak perlu lagi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Karena terbukti dari Eastern Report yang dibuat oleh LPM Fakultas Ekonomi UI itu mengatakan contohnya di Kupang dan Jayapura setelah ada digitalisasi, setelah Grab masuk dan OVO masuk, itu ekonominya jadi jauh berkembang dan daerahnya itu menjadi lebih terang. Lucu ya Pak atau Ibu? Karena kenapa jadi terang? Artinya kehidupannya jadi lebih panjang. Jadi restoran-restoran buka lebih malam dan orang bersosialisasi dan berusaha bisa lebih panjang. Jadi mungkin itu aja sih dari kami. Baik, terima kasih ya Bu Neneng. Ya, terima kasih jawabannya Bu. Dan kini pertanyaan berikutnya dari Rizik Malki Daniel, SMAS Sukma Bangsa di Lok Semawe, jauh ini ya peserta kita. Pertanyaannya ke Prof. Agus, Prof, bagaimana prospek ekonomi digital pasca pandemi, terutama bila dikaitkan dengan digitalisasi koperasi dan UMKM, Prof, mengingat ada kesenjangan yang cukup lebar akses terhadap internet di beberapa wilayah di Indonesia. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Glory. Jadi saya melihat prospeknya sangat bagus ke depan. Ya, jadi memang salah satu cara untuk melakukan leapfrogging bagi UMKM, ya dia harus bertransformasi ke digital. Karena tadi banyak keuntungan, Mas Kara sudah mengelaborasi. Jadi mulai dari dan Pak Saskia ya, dari cash management, receivable management, turnover-nya pasti akan meningkat ya. Dan cost of capital-nya akan turun. Itu yang pertama. Memang persyaratan utamanya adalah pemerintah harus memastikan ini, harus mengurangi lah, bukan memastikan ya, mengurangi daerah-daerah yang masih blank spot. Seperti yang tadi saya katakan, waktu awal krisis saya disibukkan dengan urusan bagaimana mengatasi 145.000 sekolah seluruh Indonesia yang tidak punya akses internet dan listrik. Ya, yang dapat akses listrik dan internet pun itu tidak semua punya purchasing power. Jadi memang ini seperti telur dengan ayam. Tapi kembali ke small business tadi, UMKM, saya kira prospeknya bagus. Hanya sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah, terutama di level kabupaten kota ini, bupati dan wali kota punya awareness ya, untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang masih blank spot dan membuat perencanaan dengan bapedanya supaya dalam 1-2 tahun ke depan ini dipastikan di daerahnya tidak ada lagi blank spot itu. Meskipun membangun BTS itu juga takes time bagi Telkom ya, bagi operators itu. Jadi prospeknya sangat bagus dan ini tinggal komitmen daerah saja. Setelah pandemi saya yakin orang sudah terbiasa ya dengan transaksi digital ini, justru orang pasti tidak akan kembali lagi ke cara konvensional karena sudah sangat nyaman ya. Tadi Bu Neneng ya memang sudah nyaman sekali, nggak usah kemana-mana, sangat efisien, betul ya, sangat efisien gitu. Baik dari customer maupun dari segi penjual UMKM itu sendiri. Gitu.
Baik, terima kasih Prof. Agus dari jawaban yang tadi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih dari Tangerang, dari Anang Prastio Putra ke Ibu Henry. Ibu, pertanyaannya sebagai generasi muda yang ingin melakukan kegiatan UKM di era pandemi, strategi apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan UKM di masa pandemi COVID? Dan implementasi informasi digitalnya seperti apa untuk mendukung usaha UKM ini dapat terus berkembang? Baik, makasih Mbak Glory. Ini pertanyaannya terbukti ya, baru pelajar SMA, tapi sudah berpikir untuk membuat bisnis, ya, memulai bisnis. Jadi betul-betul di era digital ini terbukti anak-anak muda juga sudah sangat bersemangat untuk melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan? Tadi disebutkan oleh Bu Neneng misalnya ya, kita mulai dengan peluang. Ya. Pasti sebagai anak SMA dia akan tahu apakah segmen marketnya akan teman-teman SMA-nya ataukah tetangganya, apa kira-kira peluang yang ada. Di mana dia bisa mencari. Sekarang ini era digital, dia tinggal mengakses lewat internet, apa sih kira-kira yang diminati oleh anak-anak seusia dia atau yang ada di lingkungan dia yang belum ada. Nah jadi dari sisi produknya kita juga bisa cari dengan internet, kemudian juga marketnya juga bisa. Ya, itu bisa direncanakan dan kemudian tinggal dimulai. Karena tadi disebutkan Mas Kara juga, sekarang ini modal nggak masalah. Sekarang banyak sekali kita bisa mendapatkan modal itu tidak harus dengan memiliki persyaratan-persyaratan tertentu ya. Tawaran-tawaran modal sangat banyak. Yang penting kita bertanggung jawab dalam melaksanakan itu. Tadi Mbak Saskia juga sudah memberikan tipsnya ya. Yang penting niat. Pokoknya dimulai. Gimana sih jadi pengusaha? Jadi penguasa itu ya memulai aja. Memulai ya, ada niat ya. Ada niat gitu. Jadi tapi karena juga penting sekarang ini yang terpenting itu adalah beradaptasi. Jadi kalau tadi Mbak Saskia menyampaikan bahwa yang penting kita beradaptasi karena eranya digital. Kalau dia kemudian tidak mengadopsi digitalisasi ini akan sangat sulit dia untuk bisa bersaing gitu. Nah jadi apa sih yang paling mudah Mbak? Dia lihat ada petani, tadi rumahnya di Tangerang ya, pasti banyak petani sayuran di sana, itu bisa menjadi peluang dia untuk memasarkan lewat digital. Bahkan lewat sosmed mereka, dia pun bisa. Jadi Mas, jangan khawatir, Mas Aditya, mulai saja. Ya, dan insya Allah ini akan menjadi peluang setelah itu baru tahu, oh ternyata ada jalannya. Kita bisa masuk platform setelah sudah siap ya. Kemudian juga ada peluang-peluang lain untuk bisa membesarkan bisnis. Gitu, baik, boleh ditambahkan mungkin Pak Kara sebagai newbie UMKM gitu ya. Nah, ada tips nggak, apalagi sebagai OVO dapat membantu untuk pembiayaan dan pembayarannya? Ya mungkin tadi kalau tips umumnya sudah dari Mbak Henry ya. Mungkin saya ingin share ini, ada satu program yang saya kira sangat bagus. Ini juga programnya Presiden ya, dan kemudian OVO juga kebetulan dari awal ikut mendukung gitu, dan saya kira ini merupakan program yang semestinya dimanfaatkan, apalagi oleh ini ya teman-teman yang baru lulus SMA gitu, yang baru lulus mahasiswa kuliah dan belum bekerja. Itu namanya program Kartu Prakerja. Nah itu platformnya ini betul-betul program yang betul-betul 100% digital dan ditujukan untuk itu memberikan pelatihan-pelatihan ya. Dan kemudian pemerintah menyediakan uang, dana gitu untuk memberikan subsidi sehingga teman-teman yang ingin berusaha itu bisa ada banyak sekali pilihan kursus-kursus online gitu ya yang saya kira bisa sangat menunjang kewirausahaan yang akan dipilih gitu. Dan kemudian nanti kalau misalnya memang ingin menerimanya melalui OVO, tinggal di link ke OVO, lalu kemudian nanti bahkan setelah lulus dari kursus itu nanti bisa mendapatkan bahkan dana insentif dari pemerintah gitu. Nah ini saya kira sangat bagus gitu, karena apa? Karena menurut saya sebagai bagian dari prakerja itu ada banyak sekali kursus-kursus online gitu ya, yang saya kira sangat bermanfaat gitu. Ini contoh ya, saya memberikan contoh yang konkret deh. Saya itu punya tukang pompa ya di rumah. Itu tuh ketemunya dari betul-betul dari Google. Saya search gitu. Nah ternyata saya menarik gitu. Tukang pompa itu namanya Mas Rizky gitu. Dia lulusan STM.
Dia punya usaha kecil cuma 3 orang. Gitu. Rizky ini lulusan STM, terus memang keahliannya dia bongkar pasang pompa gitu ya. Nah, kan kadang-kadang kita susah sekali cari tukang pompa di rumah itu. Nah saya Google, terus saya tertarik sama Rizky ini karena Rizky ini ternyata sudah mampu membuat Google business page yang bagus. Sehingga bisa di search dan kemudian dia pasang foto-fotonya gitu, dia pasang portfolionya. Sehingga membuat saya meskipun saya selama ini nggak kenal sama Mas Rizky ini, tapi karena Google business page-nya tuh bagus, reviewnya bagus gitu ya. Saya lihat foto-fotonya juga convincing gitu. Lalu saya telepon, orang itu datang dan sampai sekarang jadi langganan saya. Saya nggak, kalau sekarang di rumah ada masalah sama ledeng, sama pompa, sama ini pasti saya ke Mas Rizky ini. Nah ini untuk menggambarkan bahwa ada banyak sekali peluang gitu ya, yang disediakan oleh digital dan kemudian bahkan sekarang juga dibantu oleh program prakerja gitu, yang saya kira bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, STM, lulus kuliah gitu, selama belum bekerja itu pasti eligible untuk mengikuti program prakerja ini. Wow, menarik sekali ya, toolsnya sudah ada, kesempatannya begitu besar dan tinggal dilakukan saja, itu kuncinya ya. Pertanyaan terakhir ini dari Randu Aditya Dwi Putra di Bonakarta untuk Mbak Saskia Meka. Di era serba digital ini bagaimana Mbak caranya menjadikan konsumen tertarik pada brand produk yang kita pasarkan? Serta bagaimana agar penampilan brand produk ini menjadi daya pikat yang menarik perhatian konsumen? Karena tadi ya, semuanya sama itu kesempatannya untuk muncul di gadget. Silakan Mbak Saskia. Ya baik, kalau buat aku yang namanya branding itu penting banget. Jadi branding itu adalah sebuah identitas dari sebuah produk gitu. Jadi seperti kita manusia, kita pakai baju, fashion kita bisa menunjukkan siapa diri kita tanpa kita harus banyak berbicara. Begitu juga dengan yang namanya packaging, dengan branding, marketing. Jadi sepenting itu. Jadi ketika kalian punya usaha, pertama yang namanya branding itu benar-benar harus dipahamin, dipelajarin juga. Karena buat aku itu adalah sebuah nyawa dari brand. Dan orang itu senang membeli suatu produk apabila dia tahu ada cerita di baliknya. Jadi buat merasa dekat. Dan selanjutnya lagi kalau pengen bikin satu produk, bingung nih mau mulai dari mana, buatlah sesuatu dari yang biasanya memang orang butuhkan. Jadi usahanya biar mudah jualannya. Jualan apa ya? Jualan apa yang orang butuhkan. Jadi kita mulai dari kira-kira kita butuh apa ya? Kita mau makan F&B, apa yang kira-kira enak dibeli tiap saat, kapanpun dimakannya. Terus bagaimana kita membedakan produk kita dengan yang lainnya, itu adalah dari branding. Packaging itu penting, kita harus bikin sesuatu yang unik dengan sebuah ciri khas juga yang jelas, jangan gampang kebawa. Misalnya kita hari ini produk kita warnanya merah, taunya besok ada produk yang lagi viral dan hits banget warnanya kuning. Akhirnya kita ikutan ganti nih brandingan kita, packaging kita jadi warna kuning. Nah itu kita jadi kehilangan identitas. Jadi buat aku identitas itu harus dikuatkan, harus ditanamkan supaya orang-orang sampai orang-orang ngeh bahwa oh itu misalnya merah adalah produknya si A atau nggak si B. Sebuah identitas yang harus kita pegang banget. Dan mau ngingetin lagi juga buat semua teman-teman di era digital bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Pertama kolaborasi dengan sesama UMKM lokal itu penting sekali. Jangan pernah menganggap saingan satu sama yang lainnya. Ketika kita berangkulan justru kita bisa besar bersama. Itu yang saya jalanin selama pandemi, kolaborasi. Terus yang kedua, kita harus jadi orang yang mudah beradaptasi. Karena penting banget adaptasi. Ketika kita males, kita udah merasa di zona nyaman, udah pasti kita akan tertinggal, akan terlibas dengan cepat, benar-benar cepat. Hitungan hari, hitungan jam itu semuanya berganti dengan cepat. Jadi jangan terlalu nyaman berada di zona aman kalian semua. Terus kita harus jadi pribadi yang loyal, kita harus mau meningkatkan kapasitas diri juga. Jadi insya Allah kita semua tetap bisa UMKM lokal juga terus bisa berkembang di sini dan kita bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Wow, ini luar biasa sekali diskusi panel kita. Tidak terasa sudah 2,5 jam loh kita mengikuti kegiatan kuliah BOM pada hari ini. Dan kalau kita tadi ikuti dari awal sekali bahwa memang menuju presidensi G20 Indonesia 2022,
Digitalisasi UKM dengan tadi ada daya dorong ekosistem digital ditambah pula dengan demokratisasi ekonomi, kesetaraan dan juga ada peluang yang sama untuk ekonomi Indonesia yang semakin maju. Mudah-mudahan segera dapat diwujudkan. Indonesia juga dapat menyumbangkan ya sumbangsihnya untuk dunia melalui suatu ajang yang membanggakan ini dan tentunya untuk ekonomi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung. Prof. Agus terima kasih, Ibu Neneng terima kasih, Mbak Saskia terima kasih, yang hadir di studio OVO juga, Ibu Hendri, Pak Kara terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan tadi bagi Anda yang sudah bertanya juga terjawab semuanya.